لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. And in your deepest need and in your deepest grief, call on him in humility. Place your trust in the one to whom creation turns. You'll find redemption and find peace. Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya, Indra Fahrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, alhamdulillah, syukran ala ni'amillah. Para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali di Jumat sore yang penuh berkah ini. Al-Fakir bisa diberikan oleh Allah nikmat bisa membersamai di bedah buletin dakwah kafah edisi 346. Alhamdulillah, ini adalah edisi pertama kita di awal bulan Dzulhijjah. Karena berdasarkan informasi dari otoritas pemerintahan di Mekah,
hari kemarin telah berhasil melakukan Ru'yatul Hilal, sehingga hari ini adalah 1 Dzulhijjah. Sehingga bisa kita perkirakan secara pasti insya Allah bahwa pada hari Ahad ya 16 Mei itu adalah 10 Dzulhijjah, artinya itu adalah hari raya Idul Adha 1445 Hijriah. Sedangkan 1 hari sebelumnya, hari Sabtu 15 Juni itu adalah hari Arafah, ketika saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka insya Allah akan melaksanakan wukuf di Arafah. Kita sama-sama doakan semua jamaah haji yang sekarang ini sudah mulai satu persatu mereka dari seluruh penjuru dunia mulai berdatangan di kota suci Mekah. Kita berharap semua prosesi ibadah hajinya berjalan dengan lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai haji yang mabruran. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada sore hari ini Al-Fakir akan membedah Buletin Dakwah Kafah edisi 346. Ada satu topik yang penting ternyata harus kita terus bedah sesuai dengan perspektif Islam. Baik para pemirsa dimanapun juga berada, khususnya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan, bedah Buletin Dakwah Kafah edisi 346 mengambil topik rakyat butuh rumah, bukan deritanya yang bertambah. Ya, Masya Allah judulnya sangat tegas. Rakyat butuh rumah, bukan deritanya yang bertambah. Baik, kita akan bahas berkenaan dengan yang lagi hit ya, tabungan perumahan rakyat. Ada apa dengan ini sesuai dengan analisa perspektif Islam? Kita sama-sama pahami para pemirsa bagaimana pemerintah kembali menambah pungutan atas penghasilan rakyat melalui peraturan pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2024 telah diputuskan bahwa pemerintah ini akan melakukan pungutan atas pendapatan masyarakat dengan nama tabungan perumahan rakyat atau yang sudah lazim kita dengar dengan singkatan TAPERA, yang berlaku untuk seluruh pekerja di BUMN, badan usaha milik desa atau BUMDes, dan juga perusahaan swasta. Namun konon kabarnya pemerintah ini juga sedang mengkaji ada kemungkinan memberlakukan pungutan ini juga untuk para driver ojek online, ya siap-siap saja gitu ya. Nah tentu reaksi penolakan pun terjadi ya, bukan saja para pekerja dan buruh yang menolak pungutan ini, namun tentu para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo) juga merasa keberatan. Pasalnya pungutannya itu sebesar 3%, ya totalnya itu pungutan ini 3%, dinilai akan menambah beban tambahan bagi pekerja dan pengusaha. Dari 3% ini, pungutan tapera ini 2,5%-nya ditanggung oleh pekerja, sedangkan 0,5%-nya dibayar oleh pengusaha. Nah, jadi dua-duanya kena, pekerjanya juga kena, pengusahanya juga kena. Makanya kalau pengusaha Asosiasi Pengusaha Indonesia ini juga merasa keberatan. Nah, tentu para pemirsa, kebijakan ini menambah derita masyarakat. Masyarakat ini sudah banyak masalah ditambah dengan pungutan ini. Kenapa pemerintah itu harus tega ya mengeluarkan satu kebijakan ya yang bisa dikatakan zalim ini? Pemerintah tentu memiliki 1.000 alasan. Konon alasannya bahwa tapera ini adalah solusi penyediaan perumahan bagi masyarakat yang belum memiliki perumahan. Ada 9,9 juta orang Indonesia belum memiliki rumah. Ada 14 juta warga berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah yang tidak layak huni.
ada 81 juta penduduk usia milenial, yaitu usia 25 sampai 40 tahun, kesulitan memiliki hunian. Menurut Presiden Jokowi, ya, menyatakan bahwa besaran pungutan tapera ini sudah dihitung. Ya, itu sudah kalimat yang sering sudah kita dengar, ya, sudah dihitung gitu ya. Masalahnya bukan hitung itu. Ada pengaruh besar nggak bagi masyarakat? Ya, ia pun membandingkan pungutan tapera ini dengan kebijakan iuran BPJS. Iuran BPJS awalnya ramai dikritik, kata Presiden. Namun setelah berjalan, banyak orang merasakan manfaatnya karena mendapatkan perawatan di rumah sakit tanpa dipungut biaya. Emang benar tidak dipungut biaya? Ya dipungut biaya. Ya, setiap bulan dia harus membayar iuran wajib BPJS ya. Ini artinya ya tetap saja membebani. Ya, dan BPS BPJS sendiri juga beberapa kali mengalami keluhan ya karena macet ya pembayaran eh, dari kesehatan tadi itu. Jadi ini sebenarnya juga BPS sendiri juga BPJS masih menyimpan persoalan. Jadi saya kira tidak tepat ya kalau disamakan dengan iuran BPJS yang awalnya itu ditolak, dikritik, tapi sekarang diterima. Sebenarnya kalau masa rakyat ini ditanya, ya mereka tidak menerima. Karena itu adalah memang pungutan yang sifatnya mengikat. Ya. Sekali lagi, kesehatan ini ya memang sudah menjadi tanggung jawab. Baik, kita akan kupas terus ya. Sebenarnya ada korelasi nantinya. Nah, pernyataan itu semuanya alasan-alasan yang dibuat untuk terus ya menjalankan pungutan ini semuanya itu bertabrakan ya dengan kenyataan yang ada di lapangan. Pasalnya beban hidup warga ini sudah sangat begitu berat. Katakan kalau mengikuti perhitungan dari Bank Dunia, ada 40% atau 110 juta penduduk Indonesia yang tergolong miskin. Di satu sisi ya ada 10 juta ya hampir 10 juta penduduk generasi Z yang menganggur. Ini juga sempat ramai kemarin menjadi perbincangan. Tidak bersekolah, tidak ikut pelatihan, dan tidak punya pekerjaan. Ini menjadi satu persoalan sendiri ditambah dengan pungutan ini. Maka ironinya beban hidup masyarakat justru ditambah dengan berbagai pungutan selain tapera ini. Kita lihat para pekerja ini kalau kita tabulasi ya sudah dihadapkan pada berbagai pungutan. Antara lain ada pajak penghasilan PPH, ada pungutan untuk BPJS Ketenagakerjaan, ada pajak pertambahan nilai PPN yang sekarang ini sudah naik 11% dan akan kembali naik menjadi 12% pada awal tahun 2025 nanti. Dan Presiden Jokowi juga baru saja menyetujui kenaikan harga eceran tertinggi beras yang otomatis menambah beban pengeluaran warga. Nah, kini penderitaan tadi itu ya ditambah lagi dengan pungutan tapera yang sifatnya wajib. Ya, sudah ada sanksi, bahkan sudah ada sanksi yang disiapkan oleh pemerintah untuk pekerja maupun pengusaha yang menolak program ini. Mulai dari sanksi administratif, denda, hingga ancaman pencabutan izin usaha bagi para pengusaha. Nah, ini bukankah semakin menambah derita rakyat? Nah, ya kan. Baik, para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Nah, pungutan ini, tapera ini adalah kalau dalam pandangan syariat, pungutan paksa itu adalah ghosab, ya. Apa itu? Ya, pengambilan harta secara paksa atas orang lain adalah jalan batil dilarang agama. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil.
kecuali melalui perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kalian. Jadi sangat jelas melalui perintah Allah ini. Dalam hal ini Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan surah An-Nisa 29 tadi itu dalam kitab tafsir beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang hamba-hambanya yang mukmin untuk memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil. Ini mencakup ghasab atau perampasan dan juga mencuri. Juga mengambil harta dengan cara berjudi dan juga berbagai usaha tercela lainnya. Sangat jelas menurut Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Nah, pelaku ghasab tadi itu, perampasan tadi, pungutan liar tadi itu, ya bisa dilakukan oleh individu, ya. Namun juga bisa juga para penguasa yang mengambil harta rakyatnya dengan cara yang tidak sesuai dengan syariah Islam, seperti berbagai pungutan atas penghasilan, kendaraan, tanah, rumah, barang belanjaan, dan sebagainya. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil tadi itu, ya. Jadi dengan cara amwalakum bainakum bil batil tadi, memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil tadi itu. Dan ini tentu sangat berbahaya karena dampaknya akan lebih luas karena kebijakan ghasab ini, pengambil harta rakyat ini dilakukan oleh penguasa. Dan penguasa yang membuat rakyatnya menderita, jadi penguasa yang membuat rakyatnya ini menderita, diibaratkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu seperti penggembala yang kasar terhadap gembalaannya. Di dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, inna syarrar ri'ail khutamatu fa iyyaka an takuna minhum. Sesungguhnya penggembala yang paling jelek ini adalah yang kasar hewan gembalaannya. Waspadalah kalian, jangan sampai kalian menjadi bagian dari mereka. Jadi diibaratkan memang penguasa itu adalah sebagaimana penggembala, maka penggembala konteks ini adalah pemimpin. Kalau dia itu kasar gitu ya, maka itu akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan Rahimani wa Rahimakumullah. Lantas bagaimana kedudukan di dalam Islam berkenaan dengan rumah ini, ya, berkenaan dengan rumah ini. Ternyata rumah ini menjadi kebutuhan yang asasi. Baik, dalam Islam, hunian atau rumah ini adalah salah satu kebutuhan asasi atau kebutuhan primer. Sebagaimana juga pendidikan yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, ya, kebutuhan asasi primer. Juga selain di sana ada sandang dan pangan. Maka setiap kepala rumah tangga ini wajib menyediakan tempat tinggal bagi keluarga mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Talaq ayat yang ke-6. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna lidudayyiqu alaihinna. Tempatkanlah mereka, para istri, di mana saja kalian bertempat tinggal sesuai dengan kemampuan kalian, dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Nah, kewajiban para suami ini dalam level Islam memandang individu dulu, ya. Kewajiban para suami ini menyediakan tempat tinggal untuk istri mereka telah disepakati oleh para ulama. Dengan begitu, istri dapat terlindungi dari pandangan orang lain di luar rumah, terjaga dari cuaca panas dan dingin, serta gangguan lainnya seperti binatang buas dan sebagainya. Dan kepemilikan rumah tersebut tentu mengikuti kemampuan dari para suami. Berikutnya, Islam ini juga menetapkan bahwa setiap orang yang berhak untuk memiliki rumah yang layak, karena itu adalah merupakan salah satu hal yang dapat membahagiakan manusia. Ini Masya Allah, ini salah satu indahnya ajaran Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, arba'u minas sa'adah,
Arba'u minas sa'adah al-mar'atu salihatu wal maskanu al-wasi'u wal jaru salihu wal. Ada 4 perkara yang termasuk kebahagiaan, yaitu istri solehah, tempat tinggal yang lapang, teman atau tetangga yang baik, dan kendaraan yang nyaman. Nah, syariat Islam ini menetapkan bahwa seseorang ini bisa memiliki tempat tinggal dengan cara membangun rumah sendiri atau dengan bantuan pihak lain melalui jual beli, pemberian, ataupun warisan. Nah, hunian itu juga menurut Islam bisa berupa milik pribadi atau juga sekedar hak guna pakai seperti rumah pinjaman, rumah pinjaman atau rumah kontrakan. Dan seorang kepala rumah tangga dengan sengaja tidak menyediakan tempat tinggal untuk keluarganya dianggap telah berdosa. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Kafa bil mar'i ithman ayyah bisa amman yamliku quwwatahu." Cukuplah seorang itu dianggap berdosa ketika dia menahan nafkah dari orang yang menjadi tanggungannya. Nah, itu adalah perspektif Islam berkenaan dengan rumah ya, sebagai kebutuhan asasi. Lantas bagaimana solusi Islam berkaitan dengan pengadaan ini? Maka sangat jelas bahwa tabungan perumahan rakyat ini atau TAPRA ini adalah bentuk lepas tangan negara dari membantu rakyat memiliki hunian. Melalui TAPRA ini rakyat dipaksa saling menanggung, baik yang mampu maupun yang tidak mampu. Sama seperti BPJS. Negara berlepas tangan dari kewajiban memberikan pelayanan kesehatan kepada rakyatnya. Negara ini malah memaksa rakyat saling menanggung pelayanan kesehatan untuk mereka. Sebaliknya, Masya Allah, kita lihat bagaimana Islam ini justru mewajibkan negara, dalam konteks ini adalah khilafah, untuk membantu rakyat agar mudah mendapatkan rumah dengan beberapa mekanisme. Ya. Yang pertama mekanismenya, negara harus menciptakan iklim ekonomi yang sehat sehingga rakyat punya penghasilan yang cukup untuk memiliki rumah, baik itu rumah pribadi ataupun rumah sewaan. Jadi yang pertama negara ini harus menciptakan iklim ekonomi yang sehat dulu. Kebijakan ekonominya harus positif. Ya, jangan sampai menciptakan kebijakan ekonomi yang tidak sehat. Ya, itu pertama. Yang kedua, negara melarang praktek ribawi dalam jual beli kredit perumahan. Sangat jelas bahwa riba untuk tujuan apapun adalah dosa besar. Dalam sistem kapitalisme, banyak orang kesulitan memiliki rumah pribadi karena terhalang bunga atau riba dalam kredit jual beli rumah. Sebagian lagi bahkan terlilit utang cicilan rumah yang itu mengandung riba. Ya, wa iyadzubillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, negara harus menghilangkan penguasaan lahan yang luas oleh segelintir orang atau kita kenal dengan korporasi. Di mana saat ini sistem yang berlaku justru meniadakan batasan dan kontrol terhadap penguasaan lahan. Maka akibatnya banyak pengembang besar menguasai lahan yang amat luas yang itu sangat dibutuhkan oleh rakyat. Coba bagaimana Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA pada tahun 2019 melaporkan ada 5 perusahaan pengembang besar yang telah menguasai 28 kota yang baru dibangun di kawasan Jabodetabek. Mereka ini juga memonopoli kepemilikan lahan. Nah, fenomena inilah yang disebut sebagai land banking, yaitu penguasaan atas lahan yang luas namun belum digarap. Maka akibatnya rakyat tidak bisa membeli tanah dan properti kecuali melalui para pengembang tersebut dengan harga yang amat fantastis mahalnya. Nah, oleh sebab itu syariat Islam
hadir untuk mengatur bahwa lahan yang selama 3 tahun itu ditelantarkan oleh pemiliknya akan disita oleh negara untuk kemudian diberikan kepada orang yang sanggup untuk mengelolanya. Hal ini juga ditetapkan berdasarkan ijma' sahabat. Dengan cara ini, maka praktek monopoli lahan bisa dihapuskan dan rakyat berkesempatan untuk memiliki lahan dan hunian dengan cara yang mudah. Ya, Insya Allah ini solusi yang sangat tuntas dalam Islam. Sedangkan yang keempat, negara dapat memberikan lahan kepada rakyat yang mampu mengelola lahan tersebut. Ya, jadi negara ini juga dapat memberikan insentif ataupun subsidi kepada rakyat untuk kemaslahatan hidup mereka. Termasuk di sini untuk memudahkan mereka memiliki hunian. Nabi SAW sebagai kepala negara Daulah Islamiyah pada saat itu di Madinah, ini pernah memberikan lahan Al-Aqiq kepada Bilal bin Harith, memberikan tanah Al-Wa'il bin Hujr di Hadramaut, juga memberikan tanah kepada Umar dan Uthman serta para sahabat yang lain. Begitu pula Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau ini juga pernah memberikan bantuan dari Baitul Mal untuk petani di Irak demi membantu mereka menggarap lahan pertanian, juga untuk hajat hidup mereka. Negara dalam hal ini dapat memberikan insentif ataupun bantuan kepada rakyat dari pos kepemilikan umum, yaitu jizyah, kharaj, ya, dan ataupun ghanimah. Nah, jadi dengan beginilah, ya, dengan kita sudah sampaikan poin-poin 4 poin tadi itu, solusi Islam, ya, atas problem perumahan bagi rakyat. Syariah Islam ini telah memiliki solusi yang sangat konkret dalam persoalan ini. Karena sungguh Islam ini adalah satu-satunya ideologi yang menjamin keadilan dan menghilangkan kezaliman akibat hukum-hukum dan ideologi buatan manusia. InsyaAllah. Di dalam lembar hikmah yang terakhir, Abu Khair radhiyallahu an berkata, Maslamah bin Makhlad, yakni pada saat itu gubernur Mesir, menawarkan tugas penarikan pajak kepada Ruwafi bin Thabit radhiyallahu an. Lalu ia berkata, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sahibal maksi finnar. Sungguh para penarik atau pemungut pajak ini diazab di neraka. Na'udzubillah min dzalik, ya, hadits riwayat Imam Ahmad. Masya Allah, demikian sangat-sangat tuntas kita bacakan kepada para pemirsa semuanya, ya, sampaikan berkenaan dengan buletin dakwah kafah yang terbit di hari Jumat ini, edisi 346, kita membedah persoalan tabungan perumahan rakyat. Ya, rakyat butuh rumah, bukan deritanya yang bertambah. Ya, baik, marilah kita sejenak menyaksikan tayangan jeda berikut ini.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Kami aturkan kepada seluruh pemirsa yang masih membersami Al-Fakir di bedah Buletin Dakwah Kafah di Jum'ah pertama di bulan Dhul Hijjah ya, 1445 Hijriah. Kita membahas tentang perumahan ya, rumah di dalam perspektif Islam yang ternyata itu adalah satu di antara kebutuhan asasi yang wajib ya dipenuhi oleh negara. Di samping tentu level secara individu di dalam nas-nas syarat tadi itu sudah dijelaskan. Namun apabila dari aspek individu ini katakanlah belum mencukupinya, maka disinilah pentingnya negara ini hadir ya menjalankan fungsinya. Dan tapera yang tabungan perumahan rakyat ini banyak sekali di beberapa pekan terakhir ini mendapatkan kecaman ya, mendapatkan kritikan karena ini merupakan kebijakan yang sangat di luar nalar ya. Kita sudah paparkan tadi bahwa rakyat ini sudah banyak sekali tanggungan-tanggungannya, sudah banyak pungutan-pungutan, ini sudah ditambah dengan pungutan mengatasnamakan perumahan rakyat. Kita tidak ingin ya karena rakyat ini tentu memiliki referensi ya. Banyak yang pungutan-pungutan yang seperti ini tidak bisa dipercaya. Khawatirnya nanti bagaimana nasibnya dengan nasib BUMN yang lain ataupun nasib-nasib yang banyak sudah mengalami kolaps ya. Dan pungutan-pungutan yang seperti ini itu sudah mengkhawatirkan bagi masyarakat ya, jangan sampai nanti mereka setiap bulannya itu sedikit potong, tetapi justru mereka tidak mendapatkan hak mereka. Kemana mereka nanti harus mengadu? Ya, kita khawatir ini adalah hanya khawatir saja, ya sebagai cara untuk memenuhi stok keuangan ya, yang memang banyak mengalami defisit dari berbagai macam bidang sehingga dibuatkan mekanisme yang seperti ini. Ya, semoga saja tidak terjadi seperti itu. Nah, tetapi ala kulihal dalam pertemuan sore ini dalam bedah Buletin Dakwah Kafah kita ingin sampaikan sekali lagi pada masyarakat bahwa bagaimana sebenarnya syariat Islam ini mampu memberikan solusi ya berkaitan tentang pemenuhan kebutuhan asasi yang dalam konteks ini adalah pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat yang memang inilah esensi dari tugas negara. Sebagaimana juga tadi disampaikan di dalam lembar hikmah yang terakhir, di dalam Islam memberikan ancaman yang keras bagi para penarik atau pemungut pajak ya, diazab di neraka ya. Dan kita tahu mekanisme ekonomi, sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan di negeri ini, ekonominya itu dan juga dibahas di edisi kemarin, hampir 70%-nya itu dari pajak ya. Yang seharusnya kita memiliki potensi kekayaan alam yang luar biasa ini, barang tambang pada khususnya yang punya potensi besar itu justru dikelola atau dimiliki oleh individu atau korporasi. Ini adalah kesalahan mekanisme ekonomi yang sehingga berdampak besar kepada persoalan pemenuhan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam konteks ini adalah kewajiban negara untuk memenuhi hunian ya, memberikan hunian bagi masyarakatnya. Baik, semoga ini semakin menyadarkan kepada kita bahwa tidak ada solusi lain kecuali kita harus kembali kepada aturan yang diturunkan oleh Sang Pencipta kehidupan manusia dan alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui aturan syariat Islam. Semoga masyarakat semakin sadar dengan aktivitas yang kita sampaikan ya, dakwah ini, umat semakin paham ya berkaitan dengan bahwa Islam memiliki solusi atas berbagai macam persoalan. Baik, saya kira demikian Al-Fakir sampaikan jazakumullah khair atas perhatian para pemirsa dimanapun juga berada. Semoga panjenengan semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan terus semangat, khususnya berjuang demi tegaknya kehidupan Islam. Baik, Al-Fakir undur diri ya, subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.